Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ibu Novi Khairinawati selaku dosen pengampu mata kuliah perpajakan. Perkenalkan, nama saya Nadira Lindasari, NIM 076 dari kelas ASY 5B. Di sini saya akan menjelaskan tentang pelaporan SPT orang pribadi. Baik, langsung saja kita masuk ke soal dan pembahasan. Pegawai tetap berstatus sudah menikah dan memiliki 3 orang anak bekerja pada PT Kaya Raya Indonesia. Suaminya Najib bekerja sebagai pegawai negeri sipil Kota Kediri. Nara menerima gaji pokok sebesar Rp20.760.000 sebulan dan memperoleh tunjangan kinerja sebesar 2 juta per bulan. Nara juga memperoleh tunjangan jabatan sebesar Rp1.800.000 per bulan. PT Kaya Raya Indonesia mengikuti program BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan. Premi Jaminan Kecelakaan Kerja atau JKK dibayar oleh perusahaan dengan jumlah 1,2% dari gaji. Perusahaan menanggung premi jaminan hari tua atau JHT setiap bulannya sebesar 3,7% dari gaji. Sedangkan Nara membayar sendiri iuran JHT 2% dari gaji setiap bulannya. Premi BPJS Kesehatan dibayarkan oleh perusahaan sebesar 4% dari gaji dan dibayarkan oleh Nara sebesar 1% tiap bulannya. Perusahaan membayar iuran pensiun untuk Nara ke dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan setiap bulan sebesar Rp200.000. Sedangkan Nara membayar iuran pensiun sendiri sebesar Rp80.000. Identitas diri, nama Nara dengan NPWP 010000076000 dengan nomor telepon 081357083293. Pekerjaan pegawai keuangan tetap dengan alamat Kediri, Jawa Timur. Aset yang pertama, tanah yang diperoleh pada tahun 2016 senilai 520 juta. Yang kedua adalah rumah yang diperoleh pada tahun 2022 senilai 370 juta. Yang ketiga adalah gedung yang diperoleh pada tahun 2020 senilai 990 juta rupiah. Yang keempat adalah mobil ras yang diperoleh pada tahun 2023 senilai 306 juta rupiah. Dan yang kelima adalah mobil Pajero Sport yang diperoleh pada tahun 2023 senilai 570 juta rupiah. Selanjutnya adalah perhitungan. Perhitungan PPh pasal 21 adalah yang pertama kita masukkan gaji pokok senilai Rp20.760.000, tunjangan kinerja senilai Rp2 juta, tunjangan jabatan senilai Rp1.800.000, premi JKK senilai Rp249.120 yang diperoleh dari 1,2% dikali dengan gaji pokok, kemudian premi JHT senilai Rp352.920 yang diperoleh dari 1,7% kali gaji pokok, kemudian premi asuransi kesehatan senilai Rp830.400 yang diperoleh dari 4% dikali dengan gaji pokok. Jadi, penghasilan bruto sebulan adalah Rp25.992.440. Selanjutnya adalah pengurangan. Yang pertama adalah biaya jabatan senilai Rp500.000, kemudian iuran pensiun senilai Rp80.000, iuran JHT senilai Rp415.200 yang diperoleh dari 2% dikali dengan gaji pokok, kemudian iuran asuransi kesehatan senilai Rp207.600 yang diperoleh dari 1% dikali dengan gaji pokok. Jadi, jumlah pengurangannya adalah Rp1.202.800. Kemudian untuk mendapatkan penghasilan itu, yaitu penghasilan bruto dikurangi dengan pengurangan, yaitu Rp24.789.640. Kemudian untuk penghasilan itu setahun tinggal dikalikan 12, jadi senilai Rp297.475.680. Selanjutnya adalah PTKP atau penghasilan tidak kena pajak. Karena suami Nara adalah seorang pegawai negeri sipil, jadi 3 anak Nara menjadi tanggungan suaminya.
Jadi, untuk status perpajakan Nara adalah tidak kawin tanpa tanggungan. Jadi, pengurangannya adalah untuk WP sendiri senilai 54 juta. Jadi, penghasilan kena pajaknya dalam setahun adalah Rp243.475.680. Kemudian, untuk PPh pasal 21, perhitungannya adalah 5% dikali dengan Rp60 juta, yaitu 3 juta. Kemudian sisanya dikali dengan 15%, yaitu Rp27.521.352. Jadi untuk PPh pasal 21 tahun yaitu Rp30.521.352. Dan untuk PPh pasal 21 sebulan tinggal dibagi dengan 12, jadi totalnya adalah Rp2.543.446. Selanjutnya adalah pengisian SPT beserta lampiran-lampirannya. Yang pertama adalah formulir SPT tahunan pajak penghasilan wajib pajak bagi orang pribadi, yaitu formulir 1770S. Yang pertama kita akan menulis tahun pelaporan yaitu 2023, kemudian menuliskan NPWP, nama wajib pajak, pekerjaan, nomor telepon, status kewajiban perpajakan. Kemudian untuk penghasilan itu dalam negeri sehubungan pekerjaan adalah Rp297.475.680. Sebenarnya untuk nominal-nominal yang tertera dalam SPT ini semuanya ada dalam perhitungan yang kita telah hitung tadi. Selanjutnya yaitu untuk penghasilan kena pajak, karena statusnya adalah tidak kawin dan nol tanggungan, jadi untuk nominalnya adalah 54 juta. Jadi penghasilan kena pajaknya adalah Rp244.475.680. Untuk PPh terutangnya adalah Rp30.521.352. Jadi untuk PPh terutang yaitu Rp30.521.352. Jadi untuk nominal PPh terutangnya yaitu Rp30.521.352. Dan untuk PPh kurang atau lebih bayarnya nihil ya, karena kita tidak memilikinya. Kemudian untuk bagian akhir yaitu pernyataan wajib pajak disilang, kemudian mengisikan tanggal, nama lengkap, NPWP, dan tanda tangan. Selanjutnya adalah pengisian lampiran 2 formulir 1770S. Yang pertama adalah mengisi NPWP, nama wajib pajak, kemudian langsung ke harta pada akhir tahun. Sebenarnya nominal pada harta di sini sama dengan informasi aset yang ada di depan, tetapi ditambah keterangan seperti rumah, tanah, gedung, itu milik pribadi, sewa, atau yang lainnya. Kemudian untuk motor, mobil, dan kendaraan, keterangannya diisi dengan plat nomor. Kemudian langsung ke daftar susunan anggota keluarga. Karena Nara di sini statusnya tidak memiliki tanggungan, maka daftar susunan anggota keluarga ini tidak diisi atau kosong, atau dibiarkan kosong saja. Yang terakhir adalah pengisian formulir 1721A1, bukti potongan pajak penghasilan pasal 21 bagi pegawai tetap atau penerima pensiun atau tunjangan hari tua atau jaminan hari tua berkala. Yang pertama adalah menuliskan nomor surat, kemudian NPWP pemotong, kemudian nama pemotong. Nama pemotong di sini adalah nama perusahaan tempat bekerja, kemudian menuliskan nama, NPWP, NIK, alamat, kemudian nama jabatan, dan yang lainnya. Kemudian masuk ke rincian penghasilan dan perhitungan PPh pasal 21. Untuk gaji
Pensiun atau THT atau JHT ini diperoleh dari penjumlahan gaji, pensiun dengan JHT dan THT yang diperoleh dari perhitungan kita di awal tadi. Kemudian untuk tunjangan, premi asuransi itu juga diperoleh dari perhitungan kita di depan tadi. Sebenarnya formulir ini hanya untuk perincian ketika kita melakukan perhitungan perpajakan. Kemudian untuk perhitungan pasalnya adalah seperti yang dapat dilihat dalam video. Penghitungan PPh pasal 21 untuk jumlah penghasilan netonya adalah Rp243.475.680. Kemudian untuk lain-lainnya itu dapat dilihat dalam perhitungan kita tadi. Ketika kita bingung untuk menyocokkannya, kita bisa lebih teliti dalam menghitung lagi. Kemudian untuk penghasilan kena pajak setahun yaitu Rp243.475.680. Jadi semua yang ada dalam bukti pemotongan ini adalah hasil dari perhitungan kita di awal tadi. Kemudian untuk identitas pemotong adalah nama dari perusahaan seperti nomor NPWP perusahaan, nama perusahaan. Kalau dalam kasus kita adalah PT Kaya Raya Indonesia, kemudian tuliskan tanggal dan tanda tangan pemotong atau perusahaan tersebut. Baik, hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.